teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Nah, aku mau kenalan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru mampir di video aku. Nama aku Dara, aku seorang acne fighter yang sekarang juga jadi barengan jadi bopeng fighter juga. Jadi semangat buat kita semua yang mungkin mampir di sini punya masalah jerawat, flake, bopeng, ya kamu mampir di channel yang tepat. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video aku jika memang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga follow aku di Instagram @dararirari, dan di sana aku akan share tentang skincare dan hal-hal yang berkaitan dengan kulit. Nah, tapi sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih, karena aku lagi ada jerawat nih, lagi ada bekasnya dan ada jerawat aktif juga. Jadi karena nanti akan berhubungan dengan materi yang selanjutnya yang akan aku bahas, jadi ingat-ingat nih aku ada jerawat di sini ya. Jadi mungkin sekarang buat teman-teman yang mungkin memang lagi berjuang dengan jerawat dan bekas-bekas jerawat, sekarang aku pengen share sesuatu yang menurut aku juga penting nih. Jadi soal skincare. Nah, pasti ya kalau udah punya masalah kulit pasti hubungannya langsung sama skincare. Nah, tapi yang sering jadi kendala ini adalah untuk kaum-kaum seperti saya yang punya halangan di budget. Nah, jadi kadang kan bingung nih, kita juga udah ngelihat sekarang skincare itu makin hari makin setiap hari aja ada aja perkembangan yang nggak ada habisnya, sedangkan uang kita tuh nggak nambah ya, segitu aja. Jadi aku punya sesuatu yang pengen aku share nih buat teman-teman. Jadi mungkin pertanyaan buat diri aku sendiri dan mungkin juga kebanyakan teman-teman di luar sana, karena apa-apa yang pertama paling kita penting nih buat beli skincare kan pasti di harganya, maupun sebagus apa ingredients, manfaat, cara kerja dari si skincare. Kalau uangnya nggak ada gimana gitu. Jadi mungkin pertanyaan kita semua, apakah aku harus pakai beli skincare itu karena sesuai jenis kulit aku yang membutuhkan ekstra cepat penyelesaian, apakah harus pakai beli skincare yang mahal atau skincare yang ada gitu kan. Sekarang sebenarnya kita udah dikasih kemudahan karena banyak produsen skincare yang udah mengerti kaum miskin seperti aku gitu kan. Tapi kadang ya kembali lagi, kadang kita dianugerahi kulit yang salah alamat, seperti kulitnya aku yang benar-benar cerewet banget, bawel banget, yang memang harus dikasihnya, mau yang dikasih treatment, maunya kayak dikasih skincare yang mahal-mahal gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang punya kendala soal pemilihan skincare karena budget, mungkin ini bisa menjadi masukan buat teman-teman. Jadi gini, kenapa sih ada skincare yang mahal, ada skincare yang murah? Nah, sedangkan misalnya isinya sama-sama nih, misalnya hyaluronic acid. Oke, sekarang aku ceritanya lagi kulit aku kan kering, jadi aku butuh ingredients yang hyaluronic acid, ceramide, allantoin, aloe vera. Nah, sekarang ada dihadapkan dengan dua pilihan, ada skincare merek A dan merek B, sama-sama mengandung misalnya hyaluronic acid. Yang A ini harganya 100.000, yang B ini 50.000. Nah, jadi mana nih Kak yang harus aku pilih terlebih dahulu, mana yang harus aku beli? Sama-sama mengandung hyaluronic acid, sama-sama manfaatnya juga untuk skin barrier, untuk kulit kering, untuk menyamarkan bekas jerawat. Jadi aku bingung pilih yang mana. Tapi yang mahal ini kayak katanya 3 hari aja udah langsung bisa memperbaiki skin barrier secara cepat, bisa menghilangkan bekas jerawat secara cepat. Jadi aku bingung, sedangkan uang aku tuh gak cukup Kak untuk beli yang si A ini tadi. Nah, sekarang aku pengen kasih beberapa hal yang perlu teman-teman garis bawahi. Bener, kalau ada skincare A dan skincare B, yang pertama pasti teman-teman harus lihat merek ya. Merek ini menentukan teman-teman, memudahkan teman-teman untuk tahu ya ini BPOM atau enggak. Oke lah, kita ambil cerita, misalnya aku ambil yang A ini COSRX, yang mungkin yang B ini Emina misalnya ya, misalnya. Sebenarnya teman-teman tahu kan kalau merek Emina ini merakyat gitu kan. Nah, keduanya udah sama BPOM nih Kak, jadi aku nggak perlu takut lagi sih soal produk ini. Nah, sekarang kita kembali ke ingredients. Nah, di sini ceritanya kita semua udah tahu, teman-teman udah tahu bahwa aku membutuhkan hyaluronic acid karena aku kulitnya kering. Jadi aku mau pilih hyaluronic acid yang ada di Emina atau yang ada di COSRX ya. Nah, sekarang kita lihat, kadang kenapa di COSRX atau di Emina ini mahal? Selain diproduksi juga mungkin dari, misalnya kalau ke SR ini kita mengambil hyaluronic acid yang mungkin bener-bener murninya. Kalau yang Eminanya ini mungkin yang ekstraknya gitu, ngerti nggak sih teman-teman ya? Dari selain dari packaging, produksi, dan juga bahan yang diolah gitu kan.
di situ yang aku tahu jelas letak perbedaan kenapa skincare itu ada yang mahal, ada yang murah, meskipun bahan yang diperkenalkan itu sama. Nah sekarang kan aku nggak tahu kak ini nih produknya yang COSRX ini hyaluronic acidnya murni atau yang memang udah ada tambahan yang lain. Sekarang aku akan kasih contoh buat teman-teman ya. Nah aku punya Emina yang Bright Stop ini yang warna pink, dan ini sekarang aku mau ngajarin teman-teman nanti kalau udah mau beli skincare, jangan cuma ngelihat yang di sini aja, jangan cuma ngelihat oh untuk memutihkan, untuk mencerahkan, untuk ininya, dan terus jangan biasanya yang di depan itu kayak ada bahan-bahan unggulannya, misalnya kayak hair acid, allantoin, aloe vera, itu yang dikasih tunjuk di depan. Dan kadang kesalahan saya juga waktu itu sering hanya membaca yang di depan, tapi yang harus kalian baca itu adalah yang di belakang teman-teman, ingredients yang sudah tersedia di belakang. Kita semua kayak kebanyakan tuh mengabaikan tulisan yang di belakang ini. Jadi kadang di depan mengandung Centella asiatica, allantoin, aloe vera, ceramide. Kalau kalian baca, kadang yang allantoin ini tadi, ceramide ini tadi, atau hair acid itu tadi udah diturunkan ke bawah. Maksudnya apa kak? Maksudnya itu dikit banget, jadi kadarnya itu dikit teman-teman. Jadi dari ingredients itu kenapa banyak kalian bisa lihat kan tulisan itu banyak banget. Jadi yang paling atas itulah kadar yang paling banyak, tengah itu sedang, dan bawah itu yang paling sedikit. Itu yang aku tahu. Teman-teman pernah dengar semakin sedikit ingredients itu semakin bagus, dan itu aku temui di COSRX. Nah aku punya contoh yang Centella asiatica ini dari COSRX. Ini ingredientsnya yang COSRX, kelihatan nggak? Ini yang paling atas. Kalian bandingin dengan yang punya Emina nih. Jadi yang COSRX itu lebih sedikit dibandingkan yang Emina. Dan di sini Centella asiatica leaf waternya itu nomor 2, yang artinya memang bener ini murni Centella asiatica, kandungannya banyak seperti yang ditunjukkan di awal. Harganya lebih mahal dengan harga yang standar itu sebenarnya diletaknya paling menonjol itu ke kadarnya. Kalian kalau misalnya bingung nih sama ingredientsnya, kak itu aku nggak ngerti bahasa dunia lain gitu kan, kalian bisa lihat kadar tulisannya. Dan kalaupun memang kalian cari hyaluronic acid, cari hyaluronic acidnya di tingkat yang di mana? Di atas, di tengah, atau di bawah? Kalau di tengah ya itu masih lumayan kadarnya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian memang pengen benar-benar mendapatkan hyaluronic acid murni, memang kalian harus merogoh kocek lebih banyak teman-teman. Karena dari skincare yang memang agak mahal, mereka kayak mengusung kualitas bahan yang memang gak terlalu banyak campuran gitu loh. Jadi beda sama yang yang di bawah. Terus dengan produk yang lebih di atas ini, harga yang lebih tinggi ini, dia kadang sudah mengusung 3 hal, seperti kayak no alcohol, no parfum, no paraben. Nah kayak si COSRX ini benar-benar dia udah jelasin dia nggak ada alkohol, no paraben juga, dan nggak ada parfumnya sama sekali. Memang COSRX yang toner ini nggak ada baunya sama sekali teman-teman. Beda sama Emina, ini dia ada baunya, dan juga cepat kering itu kerasa banget kayak teman-teman kalau lagi pegang alkohol, karena di sini memang dia ada tulisannya alkoholnya dan parfumnya. Jadi ya kadang perbedaannya juga letaknya di situ. 3 bahan yang terkenal banget untuk dihindari itu kadang di skincare atau di kosmetik yang harganya terjangkau itu kadang masih ada. Nah kalau misalnya kalian nih males mau mencari tahu ada nggak alkoholnya, ada nggak parabennya, ada nggak parfumnya, kadang ada skincare tertentu yang tidak menjelaskan itu di depan gitu buat kita yang malas kan. Nah seperti Hada Labo ini, kalian di depan udah dikasih tahu nih no added colorant and no alcohol juga. Jadi buat yang mageran baca di sini udah tertulis. Nah kalau kayak si Emina ini kalian harus baca dulu di bawah, dan kalian juga harus hafal nih ingredients untuk turunan alkohol, mau dia baik atau nggak baik gitu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau yang bener-bener kayak nggak ngerti kak soal-soal yang kayak gitu, ya memang kalian kayak harus ngambil skincare yang memang harganya agak tinggi gitu. Kalau misalnya memang kalian betah untuk berlama-lama membaca, lihat lagi, memahami lagi, ya
nggak apa-apa, pilih yang standar aja dulu. Tapi kalau aku boleh saran buat teman-teman, ya kadang memang kita nggak tahu ya teman-teman, kadang ada yang cocok sama harga tinggi, ada yang cocok sama harga yang biasa. Kenapa? Karena disitulah kita ngelihat tingkat sebenarnya kebawelan kulit kita gitu loh. Aku sebenarnya fine aja sama kayak hyaluronic acid bla 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 itu, tapi yang kadang bikin cerewet di kulit itu ya kayak ada alkoholnya. Aku nggak bisa, benar-benar nggak bisa pakai yang ada alkohol maupun alkohol baik itu semestinya nggak bisa. Terus yang ada parfumnya, kalau paraben itu masih bisa clear, tapi kalau yang kedua ini aku benar-benar nggak bisa. Makanya setiap kali beli produk itu aku harus baca dulu, pastiin dulu ada nggak alkoholnya, yang terutama ada nggak parfumnya. Jadi memang produk-produk yang sudah aku pilih ini rata-rata memang udah free itu semua teman-teman. Dan ya itu tadi resikonya memang dia rata-rata harganya lumayan tinggi. Kalau di aku ya itu lumayan tinggi, nggak tahu kalau mungkin di dompet orang lain itu lebih murah. Nah jadi buat teman-teman, aku sih di sini nggak bisa menjelaskan kenapa produk ini mahal, kenapa ini produk ini murah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, Kak harusnya aku pakai toner itu yang harganya yang dimana, apa sih bedanya hyaluronic acid yang di toner yang biasa sama yang harganya agak tinggi, ya mungkin ini semoga ini bisa membantu teman-teman gitu. Karena mungkin masih bingung kan, ini ada hyaluronic acid, yang ini ada hyaluronic acid, terus hyaluronic acid mana yang harus aku pilih. Nah ini sih kembali lagi ke kitanya yang harus betah-betah ngebaca dan cari tahu teman-teman kebutuhan kulit kita selain hyaluronic acid ini apa aja gitu. Misalnya kalian butuhnya hyaluronic acid, tapi juga ada pantangan-pantangan yang nggak bisa kulit kalian terima, seperti yang aku tadi, nggak bisa alkohol, nggak bisa fragrance, nggak bisa coloran, nggak bisa juga paraben juga. Nah otomatis di situ kalian akan dikasih sudah di wilayah harga-harga produk yang pastinya cukup agak tinggi dibanding yang lain, seperti itu teman-teman. Nah semoga apa yang aku sharing hari ini membantu ya. Ini berlaku juga untuk semua produk atau skincare yang pengen teman-teman beli ya. Aku nggak bilang kalau produk murah itu nggak bagus, nggak cocok buat teman-teman yang berjerawat atau yang punya bekas jerawat atau punya masalah kulit apapun. Tapi kembali lagi ke kadar kulit kita. Kadang kulit kita yang memang sudah bermasalah itu lebih cenderung cerewet gitu teman-teman. Jadi maunya dia yang benar-benar kalau dikasih produk, kasihlah ingredients yang benar-benar murni, yang benar-benar masih asli, nggak banyak campuran seperti yang sudah aku ceritakan di sebelumnya, salicylic acid itu. Nah kalau aku pakai salicylic acid yang ada di skincare itu bisa aku kebanjiran jerawat, kulit aku akan mengering. Tapi setelah aku pakai peelingnya salicylic acid, it's fine, itu bagus buat aku, buat penuntusan aku gitu teman-teman. Di situ bedanya. Dan kalau salicylic acid murni pasti harganya nggak bakalan seharga skincare yang aku beli. Kalau salicylic acid yang ada di produk-produk skincare itu mungkin harga 30 ribuan juga ada gitu kan. Tapi kan kalau untuk yang di klinik dokter beda lagi karena itu murni gitu kan, dan ada persenannya juga gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman, aku mau cocok kok Kak pakai produk yang Emina, yang Modra, yang biasa-biasa ada alkoholnya. Ya kembali lagi ke ketahanan kulit masing-masing ya teman-teman. Sekali lagi ke ketahanan kulit masing-masing. Ada yang memang cerewet jerawatan kulitnya, tapi memang dikasih alkohol, produk-produk yang mengandung alkohol masih kuat dan dia sembuh ada. Tapi kalau kasus seperti aku itu nggak tolerir teman-teman, malah kulit aku makin kering dan makin subur jerawatnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan jenis kulit teman-teman lagi. Jadi kalau ada pertanyaan boleh silahkan komen aja atau DM aku, kita berusaha untuk berjuang sama-sama, sembuh sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.